Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama kami di Pencinta Alpukat. Harapan dan doa kami mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan pekerjaannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Amin. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan sharing berbagi informasi masih seputar dari tanaman alpukat ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, sharing yang pertama yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa ketika kita melakukan penanaman tanaman alpukat, di situ agar tanaman dari teman-teman semua bisa tumbuh dengan subur, bisa tumbuh dengan bagus teman-teman, dan di situ perkembangannya pun juga cepat ya. Di situ yang harus kita perhatikan yang pertama teman-teman, di situ kita harus memastikan bahwa tanah di sekitar tanaman alpukat di mana kita menanam harus di situ dalam keadaan gembur ya. Nah, ini adalah contohnya teman-teman, ini adalah batang utamanya ya, tempat kita menanam. Terus kemudian ini adalah tanahnya. Tanahnya usahakan di situ bisa gembur seperti ini teman-teman ya. Karena apa? Karena tanah itu adalah pintu masuk ya teman-teman ya, pintu masuk ketika kita ingin melakukan pemupukan atau ingin melakukan di situ penyiraman ya. Kalau di situ tanahnya gembur seperti ini, maka ketika kita melakukan pemupukan, apalagi di situ kita melakukan pemupukan dengan dikocor, itu akan mudah terserap oleh perakaran dari tanaman itu sendiri. Kemudian selain itu, ketika kita akan melakukan penyiraman, di situ juga akan mudah terserap ya teman-teman. Jadi poin yang pertama ingin kami sampaikan, usahakan tanah di sekitar tanaman alpukat itu posisinya gembur ya, posisinya tidak keras ya. Karena apa? Karena ketika posisinya keras teman-teman, walaupun kita siram, walaupun kita pupuk, itu akan susah terserap oleh perakaran dari tanaman alpukat itu sendiri. Dan di sini teman-teman, ini adalah batang utama ya, batang utama tanaman alpukat. Alhamdulillah ini udah sangat besar teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman menanam, usahakan di situ yang pertama adalah di sekitar dari tempat alpukat ditanam itu posisinya tanahnya tidak tandus dan tidak keras, jadi gembur seperti ini ya teman-teman ya. Caranya seperti apa? Caranya dengan kita melakukan pendangiran atau pencangkulan secara rutin ya teman-teman ya. Kemudian poin yang kedua yang ingin kami sampaikan, ketika teman-teman melakukan penanaman tanaman alpukat, di situ kita harus rutin melakukan pemupukan ya. Pemupukan itu kita harus dilakukan secara rutin ya teman-teman ya. Kemudian ada pertanyaan teman-teman, kira-kira pupuk apa yang di situ bagus untuk tanaman alpukat ya teman-teman ya. Di sini kalau yang sudah kami laksanakan, di situ kita melakukan pemupukan dengan dua jenis ya teman-teman, pupuk kimia dan organik ya teman-teman ya. Pupuk kimia ketika masih masa pertumbuhan seperti ini, di situ teman-teman bisa menggunakan pupuk NPK ya teman-teman ya. NPK 16 16 16. Di situ bisa kita langsung kocorkan dengan air atau kita timbun di dalam tanah teman-teman ya. Kemudian pupuk yang kedua di situ pupuk organik ya teman-teman ya. Pupuk organik itu seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kebetulan ini adalah kotoran hewan teman-teman ya. Ini kotoran hewan yang sudah kita jemur sampai kering seperti ini. Ini bisa digunakan sebagai pupuk ya teman-teman ya. Jadi ketika ini kotoran hewan
yang sudah dijemur secara kering, baru kita pupukkan ke tanaman. Itu juga bisa mempercepat dari pertumbuhan tanaman itu sendiri. Jadi kombinasi pupuk teman-teman, di situ pupuk kimia dan pupuk organik, insya Allah tanamannya bisa cepat tumbuh, bisa cepat subur ya teman-teman. Kemudian selain kita melakukan penggemburan ya, penggemburan tanah, pemupukan ya, kemudian kita harus selalu mengecek kebutuhan air dari tanaman alpukat itu sendiri ya. Ketika musimnya musim kemarau seperti ini, yang di situ panas terik teman-teman, di situ silahkan teman-teman melakukan penyiraman secara rutin minimal 2-4 kali dalam seminggu untuk tanaman alpukatnya ya. Karena apa? Karena air itu ibaratnya penunjang utama teman-teman ya, penunjang utama dalam proses pemasakan makanan yang diperlukan oleh tanaman alpukat. Ketika kekurangan air, maka akan menyebabkan daun-daun ya, daun-daun tanaman alpukat itu tidak bisa hijau seperti ini teman-teman. Di situ biasanya kecenderungannya akan menguning teman-teman ya, akan menguningnya. Karena apa? Karena kekurangan dari air ya. Karena apa? Karena air itu akan diformulakan ya, akan digunakan untuk fotosintesa ya teman-teman ya. Di situ ketika ketika tanaman alpukatnya itu melakukan fotosintesa, yang diperlukan adalah air, kemudian karbon dioksida, dan di situ sinar matahari ya. Jadi ketika airnya tercukupi, insya Allah tanamannya akan tumbuh dengan subur seperti ini ya. Kemudian teman-teman yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan penyiraman untuk tanaman alpukatnya, usahakan penyiraman itu dilakukan pada saat pagi hari ya teman-teman ya. Karena apa? Karena ketika kita siram di pagi hari terus kemudian ada matahari, maka tanaman alpukat kita bisa langsung memasak makanan ya. Sehingga apa? Sehingga seharian penuh kebutuhan nutrisi, kebutuhan bahan pangan dari tanaman alpukat itu akan tercukupi dari proses pemasakan atau fotosintesa ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Insya Allah dengan kita merawat dengan baik, kita selalu menggemburkan tanah di sekitar tanaman alpukat, kita pupuk dan kita siram, insya Allah tanaman alpukat dari teman-teman semua akan tumbuh subur dan sesuai harapan dari teman-teman semua. Demikian teman-teman sharing dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya.